Tidak sepatutnya orang-orang beriman itu pergi semuanya ke medan perang. Ibarat sebuah pertempuran, umat Islam ini adalah umat yang dipilih oleh Allah untuk menegakkan yang hak dan untuk memadamkan kebatilan. Ini adalah risalah umat Islam untuk menyebarkan dakwah al-haq, dakwah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua harus mengambil posisi dan tanggung jawab, karena kita sebagai umat Rasulullah adalah umat yang memiliki kewajiban untuk berdakwah, mengajak orang untuk berbuat baik, memperbaiki dirinya, memahami dinul Islam ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita bisa menegakkan nilai-nilai Islam ini dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kita semua harus terjun ke medan pertempuran ini. Kalau kita ibaratkan dakwah ini adalah satu medan perjuangan, kita harus membagi-bagi posisi, ya, berbagi apa, peran, tanggung jawab. Ada yang di bidang sosial, ada yang di bidang pendidikan, ada yang di bidang ekonomi, ada yang di bidang hukum, ada yang di pemerintahan, ada yang di bidang legislatif, ada juga yang di bidang yudikatif, eksekutif. Kita semua ini harus menjadi satu kesatuan, harus menjadi satu tim yang kompak, ya. Ibarat kita kesebelasan tim sepak bola. Masing-masing kita punya tujuan, masing-masing kita punya tanggung jawab di posisinya masing-masing. Maka sebelum kita terjun di medan perjuangan itu, adik-adik semua harus mendapatkan apa? Asupan ilmu. Karena seorang pendakwah, dia akan memberikan pengalamannya dan wawasannya yang terbaik. Kalau seorang pendakwah tidak punya ilmu, maka dia tidak bisa memberikan apa-apa. Ada pepatah Arab mengatakan faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang nggak punya sesuatu, dia tidak bisa memberi. Nggak punya uang, bagaimana dia bisa bersedekah? Sedekah uang. Nggak punya ilmu, bagaimana dia bisa mengajarkan ilmu? Nggak punya kemampuan, skill, keahlian, bagaimana dia bisa merampungkan dan bisa menyelesaikan suatu pekerjaan yang rumit? Maka kita sebagai profesional, sebagai dai yang nanti akan bergerak sesuai dengan bidang kita masing-masing, kita harus memiliki wawasan dan ilmu tentang dakwah ini, hakikat tentang dakwah ini. Bagaimana cara metode yang terbaik untuk menyampaikan dakwah ini? Bagaimana dalam setiap bidang keilmuan yang kita geluti ini kita harus memiliki semangat dakwah ilallah. Ikatan profesi juga harus memiliki semangat dakwah ilallah. Karena umat Islam ini adalah umat dakwah. Tidak akan tegak ajaran Islam ini kalau tidak ada dakwah. Tidak akan tegak ajaran Islam ini kalau tidak ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Makanya Allah mengatakan, ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di ayat yang lain Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka tugas kewajiban kita adalah memiliki ilmu tentang Islam, ilmu tentang dakwah kepada Islam, mengajak orang kepada Islam, dan bagaimana kita mengamalkan Islam ini dalam kehidupan kita. Ya, maka itulah di sini pentingnya tidak semua orang beriman itu, kata Allah, terjun perang di medan perang, tapi harus ada, sebelum dia terjun ke medan perang harus disiapkan bekalnya dulu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Sebelum terjun ke medan perang itu kita harus menyiapkan bekal. Apa bekalnya? Yatafaqahu fid din, yaitu kita memperdalam pengetahuan agama.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi zidni ilma. Yang saya cintai, saya banggakan adik-adik, para santri dan juga mas santri pesantren Bina Dakwah Samarinda yang berada di bawah pengelolaan dan khidmat dari Yayasan Pusat Studi dan Dakwah Islam Kalimantan Timur. Yang saya hormati, yang kita banggakan, pimpinan Pusdai Kaltim Ustadz Aslam Abu Hanifah dan seluruh pengurus jajaran Dewan Guru, para pembimbing, para musyrif yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur kehadirat Allah marilah senantiasa kita panjatkan. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di subuh hari Ahad 29 Mei di penghujung bulan Syawal. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan di pagi hari setelah subuh adalah pertemuan yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah. Karena Nabi SAW bersabda, burika li ummati fi bukuriha. Berkah dari Allah itu sangat banyak dilimpahkan, dikaruniakan kepada umatku pada waktu pagi harinya, fi bukuriha. Sehingga Nabi SAW menjamin, menggaransi, man shallas subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa orang yang sholat subuh tepat waktu pada awal waktunya, maka dia berada di dalam jaminan rezekinya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kehadirat Allah, saya berada di kota Samarinda ini untuk menyaksikan progres daripada dakwah pedalaman yang ada di Kalimantan Timur. Juga bukan hanya pengembangan dakwah, tetapi juga di sini juga disiapkan calon-calon kader-kader mujahid dakwah yang insya Allah memiliki ilmu, memiliki wawasan dan juga ghirah untuk membela kepentingan agama Allah dan umat Islam. Maka saya merenungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Tidak sepatutnya orang-orang beriman itu pergi semuanya ke medan perang. Ya. Ibarat sebuah pertempuran, umat Islam ini adalah umat yang dipilih oleh Allah untuk menegakkan yang hak dan untuk memadamkan kebatilan. Ini adalah risalah umat Islam
untuk menyebarkan dakwah al-haq, dakwah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua harus mengambil posisi dan tanggung jawab. Karena kita sebagai umat Rasulullah adalah umat yang memiliki kewajiban untuk berdakwah, mengajak orang untuk berbuat baik, memperbaiki dirinya, memahami dinul Islam ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita bisa menegakkan nilai-nilai Islam ini dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kita semua harus terjun ke medan pertempuran ini. Kalau kita ibaratkan dakwah ini adalah satu medan perjuangan, kita harus membagi-bagi posisi, ya, berbagi apa, peran, tanggung jawab. Ada yang di bidang sosial, ada yang di bidang pendidikan, ada yang di bidang ekonomi, ada yang di bidang hukum, ada yang di pemerintahan, ada yang di bidang legislatif, ya. Ada juga yang di bidang yudikatif, eksekutif. Kita semua ini harus menjadi satu kesatuan, harus menjadi satu tim yang kompak, ya. Ibarat kita kesebelasan tim sepak bola, masing-masing kita punya tujuan, masing-masing kita punya tanggung jawab di posisinya masing-masing, ya. Maka sebelum kita terjun di medan perjuangan itu, adik-adik semua harus mendapatkan apa? Asupan ilmu. Karena seorang pendakwah, dia akan memberikan pengalamannya dan wawasannya yang terbaik. Kalau seorang pendakwah tidak punya ilmu, maka dia tidak bisa memberikan apa-apa. Ada pepatah Arab mengatakan faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang nggak punya sesuatu dia tidak bisa memberi, ya. Nggak punya uang, bagaimana dia bisa bersedekah? Sedekah uang. Nggak punya ilmu, bagaimana dia bisa mengajarkan ilmu, ya. Nggak punya kemampuan, skill, keahlian, bagaimana dia bisa merampungkan dan bisa menyelesaikan suatu pekerjaan yang rumit? Nggak bisa. Maka kita sebagai profesional, sebagai dai, ya, yang nanti akan bergerak sesuai dengan bidang kita masing-masing, kita harus memiliki wawasan dan ilmu tentang dakwah ini, hakikat tentang dakwah ini, bagaimana cara metode yang terbaik untuk menyampaikan dakwah ini, bagaimana dalam setiap bidang keilmuan yang kita geluti ini kita harus memiliki semangat dakwah ilallah. Ikatan profesi juga harus memiliki semangat dakwah ilallah. Karena umat Islam ini adalah umat dakwah. Tidak akan tegak ajaran Islam ini kalau tidak ada dakwah. Tidak akan tegak ajaran Islam ini kalau tidak ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Makanya Allah mengatakan, ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di ayat yang lain Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka tugas kewajiban kita adalah memiliki ilmu tentang Islam, ilmu tentang dakwah
kepada Islam, mengajak orang kepada Islam, dan bagaimana kita mengamalkan Islam ini dalam kehidupan kita. Ya, maka itulah di sini pentingnya tidak semua orang beriman itu, kata Allah, terjun perang di medan perang. Tapi harus ada, sebelum dia terjun ke medan perang, harus disiapkan bekalnya dulu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Sebelum terjun ke medan perang itu, kita harus menyiapkan bekal. Apa bekalnya? Yatafaqahu fid din, yaitu kita memperdalam pengetahuan agama. Kalau kita sudah punya bekal pengetahuan agama yang kuat, tafaqquh yang kuat, maka kita bisa kembali kepada kaum masyarakat kita, liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Ya, jadi pulang nanti ke kampung kita masing-masing, ke wilayah kita masing-masing, kita membawa ilmu, kita membawa spirit dakwah, kita membawa wawasan, kita membawa manhaj dakwah yang benar. Untuk apa? Liyunziru qaumahu, untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. La'allahum yahdharun, supaya apa? Masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang senantiasa ya, memiliki akhlak yang baik, akidah yang kuat, ibadah yang baik, ya, memiliki keluarga yang baik. Disinilah pentingnya kita untuk memiliki dan menguasai ilmu tentang dakwah ini. Jadi bersyukur kepada Allah. Di sini adik-adik semua, antum semuanya mendapatkan bimbingan dan pembinaan, bekal. Selain belajar tentang ilmu hukum, ada yang belajar tentang ilmu pendidikan, ada yang belajar tentang ilmu sosial humaniora, ada yang belajar tentang ilmu ekonomi. Ya, kita juga harus memiliki apa? Semangat untuk berdakwah. Nah, caranya berdakwah kita perbaiki dulu. Jadi guru pendidikan, tapi kita pandai membaca Quran, mengerti ayat Al-Quran, mengerti hadis Nabi SAW, dan punya semangat untuk berdakwah. Nah, inilah yang akan menghasilkan perubahan di tengah-tengah umat kita. Ya. Ada yang jadi pebisnis nanti, insya Allah, pelaku usaha, entrepreneur, tapi dia memiliki semangat dakwah. Kalau guru punya semangat dakwah, maka anak-anak muridnya diajak untuk mengamalkan Islam dengan baik. Kalau seorang pelaku usaha, pebisnis, dia punya semangat dakwah, maka dia akan mengajak karyawan-karyawannya, ya, orang-orang yang bekerja di perusahaannya, untuk bisa mengamalkan ajaran Islam. Ngajak karyawannya sholat, ya, sampai di kantor, sampai di pabrik, sholat duha, kemudian baru kerja, kemudian waktunya zuhur, azan zuhur, berhenti, sholat, istirahat, kemudian sampai asar, sholat berjamaah, begitu. Ini bagian dari dakwah. Jadi yang namanya dakwah itu bukan hanya orang ceramah, bukan hanya pandai pidato, bukan hanya bisa tablik atau khutbah Jumat, ya. Tapi dakwah itu kita mengajak, ya. Ngajak keluarga, ngajak teman, ngajak saudara, ngajak karyawan, ngajak pemerintah, ya. Bagaimana kita kerjasama dengan pelaku ekonomi yang lain. Ini juga ngajak mereka untuk sama-sama, ya, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang ahli hukum, nanti sarjana hukum, ini sangat diperlukan. Ya. Untuk apa? Membela agama Islam. Ya. Ahli hukum itu biasanya godaannya dia tahu celah hukum. Ya. Semakin tahu tentang hukum, hukum pidana, hukum perdata, hukum acara, dia tahu celah hukumnya apa. Maka godaannya dia bisa mengotak-atik, dia bisa mencari celah untuk bisa lolos dari jeratan hukum. Kliennya ini bagaimana supaya bisa lolos. Ya. Sekarang di Indonesia ini, adik-adik semua yang dirahmati Allah, persoalan yang sangat penting dan menjadi perhatian kita semua ini adalah tantangan dakwah di bidang hukum dan pemerintahan atau birokrasi. Ini penting. Ya. Kalau adik-adik belajar ilmu politik, belajar ilmu hukum, kita mengenal ada pemisahan dalam dunia politik yang disebut dengan trias politika. Kalau dulu pemimpin itu ya yang memutuskan perkara, dia yang melaksanakan pemerintahan, dia juga yang mengawasi, dan sehingga nggak ada yang mengawasi dirinya. Ya, sehingga berpotensi untuk berbuat zalim. Nah, sejak ada trias politika ini maka dibagi kewenangan. Ada yang jadi pemerintah, eksekutif, ada yang mewakili rakyat, mengontrol, mengawasi pemerintahan, dan ada yang menegakkan hukum, itulah yudikatif. Ya, kalau terjadi pelanggaran norma hukum di tengah masyarakat atau birokrasi pemerintahan. Nah, umat Islam ini harus punya banyak ahli-ahli hukum yang memiliki semangat dakwah ilallah. Ya. So apa? Baik buruknya suatu umat, satu masyarakat, satu negara itu ditentukan oleh pemimpinnya. Kalau pemimpinnya, anggota dewannya, wakil rakyatnya, pemerintahannya, penegak hukumnya ini bejat moralnya, ya, suka melanggar hukum, suka berbuat zalim, maka negara itu dipastikan akan hancur dan binasa. Ya. Maka di sini pentingnya hukum, termasuk hukum-hukum yang ada di tengah masyarakat ini diformalkan melalui hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Nah ini. Nah sekarang tantangan dakwah kita ini sekarang lebih banyak di bidang hukum. Kenapa? Karena hukum yang formal itulah yang akan menjadi rujukan seluruh negara itu untuk bisa menjalankan kehidupan kita ini dengan baik atau tidak baik. Nah disinilah pentingnya hukum, undang-undang di suatu negara itu harus sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena hukum itu bersifat apa? Mengikat seluruh warga negara. Ya. Kalau misalkan perkawinan beda agama disahkan, nah ini repot, nanti bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Ya. Kalau hukum pidana kita masih mengadopsi nilai-nilai barat yang berzina, berhubungan seksual, ya, itu suka sama suka, tidak dihukum, tidak dipidana. Yang dihukum dipidana itu kalau pemerkosaan, ya, ada paksaan, tidak suka sama suka. Nah ini kan bermasalah. Apalagi pencabulan, ya, LGBT sekarang yang menjadi topik hangat di tengah-tengah masyarakat. Ya.
Nah, ini harus diatur. Ya. Karena kalau norma-norma sosial, hukum kemasyarakatan kita tidak ada diatur dalam suatu undang-undang, dalam satu sistem perundang-undangan, maka kehidupan sosial kita ini akan kacau, tidak memiliki kepastian hukum, dan nanti akan bertabrakan dengan nilai-nilai norma-norma agama, adat dan budaya kita. Ya, kita nggak mau bangsa Indonesia ini sudah merdeka lebih dari 75 tahun tetapi masih mewarisi sistem hukum peradilan yang mengikuti norma-norma barat sekuler, warisan penjajah Belanda. Ya. Bangsa Indonesia ini harus punya kitab hukum pidana sendiri, ya, yang mencerminkan jati diri, yang mencerminkan kondisi objektif, sosial, budaya, dan mengakomodasi aspirasi warga negara yang beragama, yang religius. Karena negara kita ini adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila itu adalah salah satu sumber hukum yang ada di Republik ini. Ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 juga sumber hukum di Republik ini. Dan kalau bicara Pancasila, sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, itu artinya apa? Agama itu adalah merupakan salah satu sumber hukum yang tertinggi di Republik ini. Maka ini tugas para ahli hukum ini menjaga bagaimana agar agama di negeri kita ini betul-betul menjadi rujukan. Apakah itu dalam birokrasi pemerintahan, apakah itu dalam pengawasan wakil-wakil rakyat, apakah itu dalam penegakan aturan-aturan hukum. Ya, disinilah pentingnya ahli-ahli hukum ini yang memiliki semangat dakwah ilallah. Ya. Harus menjadi apa? Penjaga Pancasila dan NKRI, tetapi yang berdasarkan syariat Islam. Bagaimana kita bisa memasukkan nilai-nilai syariat Islam itu ke dalam hukum-hukum dan perundang-undangan di Indonesia? Ini penting. Ya. Disinilah pertarungannya. Ya. Politik, hukum, sosial, agama itu saling berkaitan. Yang bisa menentukan suatu undang-undang di sebuah negara republik itu adalah wakil rakyat, DPR. Ya. Artinya apa? Kita harus kuat perjuangan kita di bidang politik. Kita harus memenangkan pemilu kalau ingin menguasai parlemen, menguasai mayoritas suara wakil rakyat di DPR, sehingga kalau meloloskan undang-undang itu mudah, ya, yang sesuai dengan syariat Islam. Kita perlu ahli-ahli hukum yang merumuskan norma-norma hukum, ya, sesuai dengan ajaran agama dan sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia ini yang berketuhanan yang Maha Esa. Nah, disinilah pentingnya Anda, ya, mendapatkan pembinaan ilmu dan wawasan tentang dakwah. Ya. Sebab semua ini di tengah masyarakat kita, kalau kita berbicara negara modern adalah negara hukum. Semua perilaku warga negara itu diatur, diikat, dibatasi oleh hukum. Ya. Maka itu ahli-ahli hukum ini sangat penting. Ya. Makanya kenapa Al-Quran banyak bicara tentang ayat-ayat hukum di Madinah, untuk mengatur perilaku masyarakat, perilaku umat Islam. Tapi sebelum hukum itu bisa ditegakkan dengan baik,
masyarakat ini harus memiliki norma-norma akhlak, norma-norma akidah. Ya. Penegakan hukum tidak akan bisa terjadi, kesadaran warga negara terhadap hukum tidak akan ada kalau tidak ada dilandasi akidah dan akhlak yang kuat. Ya. Jadi misalnya ada hukum pasal-pasal tentang apa? Pencurian, ya, tindak pidana korupsi, pencucian uang, macam-macam. Wah, hukumnya sudah bagus. Ya. Tapi kenapa masih banyak orang-orang yang jadi maling, jadi koruptor? Walaupun banyak yang ditangkap, banyak dihukum, tapi nggak ada yang jerah. Ah, itu kembali kepada apa? Akhlak. Kembali kepada pengawasan internal, pengawasan agama. Maka itu kita harus memiliki, jadi para ahli hukum ini, para dai-dai yang bergerak di bidang hukum ini harus juga membina masyarakat dengan apa? Nilai-nilai akidah, dengan nilai-nilai akhlak Islam. Ya. Penegak hukum bisa menyalahgunakan hukumnya, kewenangannya. Kenapa? Kalau dia tidak punya iman, dia tidak punya akidah yang kuat, tidak punya akhlak, standar etika moral yang kuat, dia bisa menyalahgunakan hukum dan kewenangannya. Maka itulah di sini pentingnya adik-adik semua, ya, mendapatkan satu pembinaan untuk kita berdakwah ilallah, menjaga agama dan negara. Bagaimana menjaga agama dan negara itu? Yaitu dengan hukum yang baik, yang mengatur kehidupan warga negara, hubungan sosial di dalam sebuah negara, ya. Dan Islam ini adalah satu-satunya agama dunia, agama yang bersifat global, yang banyak memuat aspek-aspek norma-norma hukum. Kalau agama Kristen nggak ada hukumnya, dia cuma etika hidup. Buddha, Hindu juga nggak ada. Hukum itu yang paling kuat itu adalah hukum Islam. Ya, sehingga banyak ahli-ahli hukum dunia itu terinspirasi dengan model sistem hukum yang ada dalam wahyu Al-Quran ataupun sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, itu prinsip-prinsip hukumnya itu sangat jelas. Apakah itu hukum pidana, hukum ekonomi, hukum bisnis, hukum perdata, hukum keluarga, ahwal saksiyah, itu jelas dan tegas. Bagaimana masalah ekonomi, ada hukum ekonominya. Masalah keluarga, perceraian, perkawinan, wakaf, kemudian menyusui anak, itu pelanggaran norma susila, perzinahan, pencabulan, ya, pencurian, minuman keras, itu ada hukumannya. Jadi aspek agama Islam ini sangat memperhatikan aspek hukum, tapi juga tetap berlandaskan kepada norma akidah dan akhlak. Kalau akidah dan akhlak suatu masyarakat itu sudah kuat, maka mereka akan jadi warga negara yang taat dan patuh kepada hukum. Nah, itulah, mari kita sama-sama, ya, belajar yang baik, ya, belajar ilmu tentang hukum, prosedur, hukum acara pidana dan sebagainya, ya. Tapi juga kita tidak melupakan kewajiban kita untuk berdakwah dan punya semangat pembelaan terhadap agama Allah. Karena dalam sebuah masyarakat negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka hukum di suatu negara itu harus selaras dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh mayoritas warga negaranya. Maka itulah kita harus jadi pejuang-pejuang hukum,
sekaligus juga sebagai da'i ilallah. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya pertemuan kita pada pagi hari ini, dan kita dapat saling menguatkan, saling mendoakan ya, saling tawasau bil haq tawasau bis sabar. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang baik, baldatun thayyibatan wa rabbun ghafur, dan itu bergantung kepada ya sumber daya manusia yang berkeunggulan, yang islami, yang memiliki semangat serta spirit untuk memperbaiki, untuk berdakwah ya, agar umat dan warga negara kita ini sadar dan taat kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 0637192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.